Sedang soal Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan tak? Sejak terbenamnya matahari semalam, sejak tadi malam suara takbir, tahlil berkumandang di seluruh penjuru di muka bumi ini dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan perintah Allah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena itu Bapak Ibu hadirin, walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena itu hari ini kita bertakbir memuja asma Allah sambil menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil. Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini juga dalam riwayat At-Tabrani bahwa orang-orang telah mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ia mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan dan ia mengamalkan amalan-amalan sunnah, salat malam di bulan suci Ramadan. Kalau mereka benar-benar patuh mengerjakan itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini malaikat berjejer di sepanjang jalan mengucapkan selamat kepada kita semua. Orang-orang yang benar-benar tidak menyiapkan waktunya di bulan suci Ramadan, dan Allah di dalam hadis riwayat Muslim juga menjanjikan bagi mereka akan dihadiahkan dengan ampun dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seketika hadirin, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapakah orang-orang yang terbaik itu? Dengan tersenyum Nabi Muhammad mengatakan orang yang terbaik itu mereka adalah orang-orang yang ketika diberikan kesempatan hidup lebih lama, ia mampu memperbaiki akhlaknya, ia mampu memperbaiki moralnya, ia mampu mengingatkan ketakwaan, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mampu menjaga hubungan persaudaraannya, hubungan antar manusia. Itulah mereka orang-orang yang terbaik
itu di bulan suci Ramadan ini. Hadirin sedang salat Idul Fitri rahimahumullah, mudah-mudahan kita tidak tergolong menjadi orang-orang terburuk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di penghujung bulan suci Ramadan ada sebuah hadis yang dari sini nanti kita mampu mengambil kesimpulan makna dan inti kita pada hari ini berhari raya Idul Fitri. Hadirin, ingatkah kita pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk masuk dalam Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan agar berkumpul di depan mimbar. Apa yang terjadi saat para sahabat berkumpul di depan mimbar? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Yang terjadi pada saat itu ketika Nabi menaiki anak tangga yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Lebih naik lagi ke tangga yang kedua, mengucapkan amin lagi. Lalu ke tangga yang ketiga, Nabi pun tetap mengucapkan amin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, para sahabat kebingungan, tercengang, takutnya ya Rasulullah, sami'na syai'an kunna min qablu. Sungguh ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar apa yang tadi engkau telah ucapkan sebelumnya. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Perhatikan hadirin, kata Rasulullah, wahai para sahabat, sungguh tadi malaikat Jibril telah datang kepadaku. Ia berdoa 3 kali kepada Allah, lalu aku aminkan ketiga-tiganya. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, hadirin, doa malaikat Jibril, celakalah bagi orang-orang yang ketika diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi begitu Ramadan pergi meninggalkannya, dosanya tak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan Allah. Coba perhatikan bagaimana kisah cintanya Allah dan sayangnya Allah. Allah limpahkan sepenuhnya di bulan suci Ramadan. Siangnya adalah ampunan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Kata Allah, siapa kalian yang ketika diberi bulan suci Ramadan, di siang hari bulan suci Ramadan, kalian benar-benar berpuasa mengharap ridhonya Allah, maka sungguh aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak hanya siang, hadirin, siangnya Ramadan datang, malamnya dengan penuh keampunan juga. Mangqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa di antara kalian yang ketika malam hari di bulan suci Ramadan, kalian benar-benar menghidupkan malam-malam itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan solat-solat sunnah, maka sungguh kalau semua itu kalian lakukan semata-mata hanya meridhoi Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan ampunan. Yang menjadi pertanyaan, hadirin, menjadi introspeksi dalam diri kita, hadirnya kalau dengan semua cinta dan sayangnya Allah itu tidak mampu membuat kita ini terampuni dosanya, maka dengan cara apa lagi Allah menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada kita semua? Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita semua. Ramadan pasti akan berlalu, pasti akan kembali di tahun yang akan datang. Tapi demi Allah, tidak ada satupun dari kita yang hadir pada pagi hari ini menjamin kalau umur kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Celaka orang-orang yang menganggap bahwa Ramadan itu sama dengan bulan-bulan lainnya. Ia lupa bahwa orang-orang yang diberi kesempatan itu lalu ia melalaikan kesempatan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, doanya Rasulullah, doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, celakalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Muhammad
yusalluna 'alan nabi. Coba perhatikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang merajai alam semesta ini, Allah yang menguasai apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Malaikat dan Allah bersalawat kepada Nabi. Maka ayat seterusnya turun, coba perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, merintahkan orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu mudah untuk diperintah. Bersalawatlah engkau kepada nabimu dan berilah penghormatan kepadanya. Hadirin, kita pernah melihat Rasul? Apakah kita pernah berjumpa dengan Nabi? Maka beruntunglah kita semua pada hari ini, karena yang dirindukan Nabi itu adalah mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, namun mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadirin, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya sedang merindukan saudaranya. Kata para sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, namun mereka mau mengimaniku. Jadi kalau Nabi saja merindukan kita semua, Rasul saja merindukan kita, kenapa kita tidak merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi saja menanti kita di surga, kenapa kita tidak menjampun penantian itu? Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan melangkahkan kakinya ke surga sebelum ia membimbing umatnya untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala wa barik. Allahumma salli ala wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sedang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, mari dalam kehidupan kita ini jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan menjadikan Rasulullah ini menjadi idola dalam kehidupan kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan yang beragam macam, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan tangan, ada yang harus merayap. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dengan idola kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagian terakhir daripada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian terpenting dari peringatan Idul Fitri kita hari ini, yang menjadi muhasabah dalam kehidupan kita, menjadi peneguh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita ini mampu memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Apa doa malaikat Jibril? Perhatikan hadirin, celakalah bagi anak-anak yang ketika diberi kesempatan hidup bersama ayah dan bundanya, tapi mereka tidak mampu memperbaiki, bahkan mohon maaf, ia sanggup untuk durhaka kepada ayah dan bundanya. Sungguh tidak ada untaian kata dan cinta yang paling baik, tidak ada kata-kata yang paling indah selain kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda kita. Ayah dan bunda kita adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan ini. Satu ketika hadirin, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kepada siapa aku hendak berbakti? Ummuka, kata Rasulullah. Yang kedua, ya Rasulullah, ummuka. Yang ketiga, ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Terakhir baru abuka, ayahmu. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang ibu, sungguh ibu ini adalah sosok malaikat yang Allah titipkan kepada kita. Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk
dalam Al-Quran diceritakan. Ingatkah kita hadirin? Sadarkah kita bagaimana perjuangan ibu kita itu? Sadarkah kita bagaimana kita dalam kandungannya 9 bulan 10 hari kita berada dalam perutnya, tidurnya tidak nyenyak, bahkan semuanya sakit, semuanya serba salah. Mau jalan salah, mau miring ke kanan juga salah, miring ke kiri juga salah. Kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Pada saat ibu kita mengalami kesulitan dan kesakitan yang bertambah-tambah setiap harinya, ini Bapak Ibu hadirin, ini 9 bulan 10 hari kita sampai di situ. Ingatkah kita bagaimana perjuangan ibu kita untuk melahirkan kita? Sadarkah kita apa yang ada di benaknya pada saat itu? Tidak lain dan tidak bukan bagaimana agar anaknya bisa selamat lahir di atas dunia ini. Ia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, biarkan aku mati asalkan anakku selamat lahir di atas bumi ini. Darah yang mengalir, ia biarkan begitu saja. Ingatkah kita hadirin bagaimana tetesan air mata itu mengalir saat kita mulai lahir di atas bumi ini? Semua rasa sakitnya hilang begitu saja setelah kita lahir di atas bumi, disaksikan oleh ayah dan bunda kita. Tidak sampai di situ hadirin, ingatkah kita di masa kecil dulu bagaimana ibu kita dan ibunda kita memberikan kasih sayang dan cintanya begitu penuh kepada kita? Sadarkah kita hadirin saat ibunda kita sudah lelah dan letih dari pagi sampai sore menjaga kita, begitu ia ingin tidur sebentar saja, kita pun bangun dan menangis di tengah keringat malam. Apa kita lupa dan kita sadari kita sengaja membangunkan ibunda kita? Coba perhatikan bagaimana ibunda kita dengan sikapnya mengangkat kita walaupun dalam keadaan ngantuk yang luar biasa. Ia angkat kita, ia gendong kita, ia buatkan kita susu, bahkan saking luar biasanya ibunda kita tidak diizinkan 1 ekor nyamuk saja untuk menggigit anaknya. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang rahimakumullah, sadarkah kita hari ini mungkin kita telah ibunda kita telah tiada, kita tidak bisa lagi melihatnya, tidak bisa lagi menatap senyumnya, kita tidak bisa lagi memeluk erat tubuhnya, kita tidak bisa lagi memaki dan dimaki di luar sana. Tidak penting baginya asalkan anaknya bisa baik-baik saja di rumah. Ingatkah kita ia rela menahan lapar asalkan anaknya kenyang di rumah? Sadar atau tidaknya kita, ayah kita rela menahan kantuknya luar biasa asalkan anaknya bisa nyenyak tidur di dalam rumah. Satu ketika dari perjalanan hidup itu, kita pun sudah mulai tumbuh besar, kita mulai bersekolah. Pada saat itu kita mengatakan kepada ayah kita, ayah saya ingin baju baru, ayah saya ingin sepatu baru untuk sekolah, saya ingin celana baru untuk sekolah. Coba perhatikan jawaban ayah. Tidak pernah ia mengatakan tidak. Tidak peduli di luar sana ia harus dicaci oleh orang lain, dihina oleh orang lain, asalkan anaknya bisa baik-baik saja di rumah. Asal hanya satu doa agar kelak anaknya menjadi orang-orang yang sukses dunia dan di akhirat. Hari ini setelah kita menjadi orang-orang hebat, kita menjadi orang yang sukses, kita tidak mau lagi mendoakan ayah bunda kita, bahkan untuk sekedar menelponnya saja sulit. Siapa kita ini? Siapa kita? Mohon maaf hadirin, andaikan kita ini diberi istana kepada ayah dan bunda kita, andaikan kelupaskan kulit kita ini, daging kita ini, lalu kita hadiahkan kepada ayah bunda kita, mohon maaf, ia tidak akan pernah cukup untuk membalas segala yang telah diberikan ayah dan bunda kita. Karena itu beruntunglah kita semua hari ini masih bisa bertemu sebagian dengan orang tua dan bundanya, ayah dan bundanya. Selepas dari hari raya peringatan sholat berjamaah ini, mari kita cium,
Kita peluk ayah dan bunda kita. Hari kita meminta maaf kepada ayah dan bunda kita. Kita memohon doa kepada ayah bunda kita. Bagi ayah dan bunda kita yang hari ini mungkin telah Allah panggil, kita bermohon kepadanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tidak menyiksa beliau di dalam kubur. Kita memohon kepada Allah, semoga mengampuni dosa-dosa yang ayah dan bunda kita lakukan. Maka doa malaikat Jibril yang ketiga ini celakalah orang-orang, anak-anak ketika diberi kesempatan hidup dengan ayah bundanya, lalu mereka sanggup untuk durhaka kepada keduanya. Mohon maaf hadirin, harus dengan bagaimana lagi kita menyadarkan diri kita. Masih sanggupkah kita untuk melawan ayah dan bunda kita? Masih sanggupkah kita untuk tidak mencakapi ayah dan bunda kita? Kita ini pada dasarnya siapa? Dengan kita menganggap bahwa kita ini adalah hebatnya kita hari ini, karena diri kita yang harus kita sadarkan, dan kita ingat hebatnya Anda dan saya pada hari ini itu karena ada jutaan doa yang mengalir siap malamnya memohon kepada Allah supaya kelak anaknya bisa menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berhasil. Mudah-mudahan kita tetap bisa patuh kepada ayah bunda kita, bisa berbakti kepada ayah bunda kita, dan kita tidak tergolong anak-anak yang durhaka. Kesimpulannya hadirin yang bisa kita ambil dalam momen Idul Fitri ini, kita harus berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi semangat Ramadan harus tetap mengalir di dalam diri kita. Jadi kita kalau selama Ramadan rajin membaca Al-Quran, rajin untuk datang ke masjid. Jika ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, mohon jangan biarkan Al-Quran disimpan, jangan biarkan motornya untuk pergi maksiat, gunakan motornya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika dalam Ramadan kita mampu menjaga lisan kita, menjaga mata kita, pendengaran kita, maka setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, mari tetap kita jangan jaga lisan kita, jaga pendengaran kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah mengangkat dan memuliakan kita menjadi manusia-manusia yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan mampu menjaga hubungan baiknya dengan sama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat sedang salat Idul Fitri rahimahumullah. Pada pagi hari ini maka mari kita semua tadahkan tangan kita, tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita untuk memohon kepada Allah. Alhamdulillah.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau yang Maha Kuasa atas segalanya. Ya Allah, dalam kasih dan sayang-Mu kami memohon ampun kepadamu, Ya Allah. Ampunkan mata kami yang lebih sering melihat yang tidak baik daripada yang baik. Ya Allah, ampunkan pendengaran kami yang mungkin lebih sering mendengar yang tidak baik daripada yang baik. Ya Allah, ampunkanlah lisan kami yang mungkin lebih sering menyakiti hati saudara kami, menyakiti hati ayah bunda kami. Kami mohon ya Allah kepadamu, ya Allah, jangan jadikan dosa kami ini menjadi jalan penutup mendekatkan kepada Engkau. Ya Allah, Allah Rabbul Alamin, kalau ada yang datang pada hari ini, ya Allah, datangnya dengan penuh lumuran dosa, ya Rabb, mohon jangan biarkan ia pergi meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah mengampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, kalau ada yang datang pada hari ini membawa kegelisahan dalam hidupnya, ya Allah, mohon jangan Engkau biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan jiwanya. Ya Allah, kalau ada yang datang pada hari ini ia niat untuk berhijrah dan bertobat kepadamu, ya Allah, tapi dengan hidupnya masih susah, pekerjaannya masih susah, kehidupan sosialnya masih susah, kami mohon ya Allah, dengan niatnya berhijrah kepada Engkau, angkat segala kesulitannya, ya Allah, angkat segala kesusahannya, ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang datang pada hari ini, pada pagi hari ini membawa sebuah penyakit yang mungkin merasakan sakit yang luar biasa, jangan biarkan ia pergi meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah angkat penyakitnya. Ya Allah, kami adalah anak yang durhaka dan bersalah kepada ayah bunda kami. Kami sadar ya Allah, kami berbuat jahat kepada ayah dan bunda kami. Namun ya Allah, kami menyadari kesalahan kami. Kami ingin berubah ya Allah. Ayah dan bunda kami yang telah Engkau panggil, kami mohon ya Allah, jangan siksa mereka. Jangan siksa mereka ya Allah, jangan siksa mereka dalam kuburnya. Kami mohon jangan siksa ibu kami dan ayah kami ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Engkau yang hari ini memisahkan kami ya Allah, mohon jangan pisahkan kami lagi nanti di akhir ya Allah. Kalau ada hari ini ayah dan ibu kami yang mungkin sedang sakit ya Allah, ya Allah, mohon angkat segala penyakit ayah dan bunda kami. Mohon angkat penyakit ayah dan bunda kami ya Rabb. Sembuhkan dia ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami hari ini yang datang di tempat ini, yang adiknya belum benar, yang kakaknya belum benar, belum baik, saudaranya belum baik, mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, dengan keberkahan Idul Fitri ya Allah, mohon sentuh hatinya untuk mendekat kepada Engkau ya Allah. Doa ya Allah, jikalau hari ini adalah hari terakhir kami hidup di muka bumi ini ya Allah, mohon matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Jikalau hari ini adalah hari terakhir kami hidup di muka bumi ini ya Allah, mohon kuatkan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Allah Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk masih bisa hidup menatap dunia ini. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikan keistiqomahan kepada kami untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya Allah, mohon ampun kepadamu. Ya Allah, kami bersalah kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak bisa membantu saudara-saudara kami yang hari ini ada di Palestina. Ya Allah, ampunkan kami yang tidak mau menyauti sautan daripada teriakan-teriakan anak-anak Palestina. Ya Allah, kami yang hari ini sibuk mencela-cela, ya Allah, sedangkan anak-anak di Palestina hari ini berjuang ya Allah untuk melindungi agama. Kami mohon ringankan ya Allah hisab kami. Kami yang hari ini sibuk dengan baju barunya, sibuk dengan makanan-makanan kami. Kami lupa bahawa ya Allah, saudara kami hari ini yang
Mohon ringankan hisab jika kami tidak mampu menolong saudara-saudara kami. Sayangi kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Rabbana ihtah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim, fadhkurullaha yadhkurukum wa